Halo, balik lagi dengan aku Chris di sini. Dan kan Papi di sini. Balik lagi di mini podcastnya Bocin. Nyapa lagi hati kecilmu. Kalau kamu mendengar suaranya agak beda ya, memang ini mic-nya beda soalnya, bukan pakai mic biasa buat podcast ya. Tetap ini unfilter dalam arti sekali take, nggak ada edit-editannya. Mungkin kapan lalu sedikit masih ya karena mic-ku itu terlalu sensitif. Aku ngakalin pakai mic lain sekarang, khusus buat mini episode ini aja sebenarnya. Itu buat buat ngerekamnya jauh lebih enak aja, lebih santai aja gitu. Karena ya idenya banyak. Berikutnya ngomong tentang Hitler ini. Berikutnya. Oh ini apa? Oh, komunis. Iya, Hitler ada hubungannya dengan itu. Tapi kita tidak ngomong tentang itu. Kita cerita tentang sejarah. Kamu bisa searching, kamu bisa cek. Kalau kamu tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Tapi kalau kamu percaya, ya sudah. Tapi kalau kamu nggak percaya, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuma kalau kamu mau lebih percaya lagi, lebih yakin lagi, ala Chris cuma ngomong asal bunyi doang atau asbun doang ya, silakan searching di internet, keluar beritanya, keluar dokumentasinya. Jadi tentang bagaimana Hitler kecil, Hitler dulu itu memiliki sejarah yang begitu kelam sehingga dia akhirnya menjadi Hitler yang sebagaimana kita kenal, menjadi seorang yang sangat ekstrim, seorang yang sangat kejam karena pembunuhan dulu itu karena Perang Dunia Kedua di kamp konsentrasi. Holocaust itu kalau nggak salah sekitar 2 sampai aku lupa angka persisnya, cuma 3 juta orang lah kurang lebih itu yang mati dalam waktu itu, dalam beberapa tahun itu ya. Dan itu aku bisa tarik kenapa kok Hitler jadi seperti itu, karena itu semua terjadi ketika di masa kecilnya. Jadi kalau kamu tidak tahu, ya memang tidak baca sejarah, it's okay. Aku kasih tahu, Hitler dulu itu tidak pingin jadi tentara, tapi dia tuh pingin jadi pelukis. Oh, seniman. Nah, seniman. Hitler itu sebenarnya mau jadi seniman, tetapi ayahnya itu sangat keras, ayahnya sangat otoriter bisa dibilang. Dia itu tidak mau, ayahnya tidak ingin Hitler itu kerja kayak gitu. Mungkin kalau di konteksnya di sini ya, itu ala nggak ada masa depan atau gimana. Ayahnya itu seorang pegawai di pemerintah. Dia itu ingin Hitler itu masuk kayak di sini itu kayak apa? Kalau bahasa Inggris itu custom. Kalau di sini kayak bea cukai gitu. Bea cukai itu yang apa? Yang bea cukai itu yang meriksa-meriksa itu loh. Meriksa-meriksa barang import itu loh. Nah, itu bea cukai. Kurang lebih kayak gitu. Hitler itu mau, ayah Hitler itu mau Hitler masuk kayak gitu. Tapi Hitler tetap nggak mau. Hitler belajar, akhirnya dipaksa orang tua ayahnya masuk ke sekolah teknik, kalau nggak salah itu ya sekolah teknik ya. Menjadi teknik, lalu akhirnya akhirnya dipaksa. Hitler akhirnya membangkang, memberontak. Hitler itu tidak mau belajar sampai ayahnya wafat, lalu akhirnya ibunya ngeluarin dia dari situ, dan Hitler masih mencoba membentuk mimpinya. Hitler remaja sudah ya, itu mencoba untuk mengejar mimpinya waktu itu. Hitler itu ngambil sekolah seni dan dia ditolak. Sekolah seni, sekolah desain di waktu itu, dia Vienna kalau nggak salah di mana, itu salah, itu nggak diterima. Dia merasa orang-orang ngerasa dia nggak punya kemampuan. Dia pun sampai jualan lukisan di pinggir jalan begitu, untuk menghidupi sehari-hari, sampai akhirnya di satu titik dia akhirnya masuk militer. Dia kenal dengan politik, dengan filosofinya tentang komunis, dan akhirnya dia menjadi Hitler yang kita kenal sekarang. Ya, jadi mungkin dari sini kamu bisa nebak ya arahnya kemana, bahwa Hitler itu sangat terpengaruh ketika dia kecil, akhirnya dia menjadi pribadi yang seperti sekarang. Jadi pengeluar keluarga sangat penting. Bagaimana dengan keluargamu, bagaimana dengan dengan keluarga orang-orang di sekitar. Oke, gitu aja dari aku Chris, dari aku Babi. Sampai ketemu di mini podcast selanjutnya. Bye bye.